di hutan pinus kayak gini. Bener, Chris. Enaknya nongkrong kan? Nongkrong dong. Ngapain? Kenapa? Tahan dulu, Pak. Ih, keren. Biar empuk duduknya nih. Nah, ini udah boleh duduk nih? Boleh dong. Ayo. Halo semuanya. Halo Setir. Selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue, Chris. Dan gue Narendra. Dan video kali ini spesial ya kita. Spesial dong, Sambil kita healing di Healing. liburan dikit. Hutan pinus. Hutan pinus. Tentunya dengan mobil yang proper juga. Bener dong Sobat Setir. Yoi. Langsung aja kita bahas. Mini Countryman S facelift. Yoi. Yuk kita mulai dari eksteriornya dulu. Ini dia, warnanya udah matching banget gak nih? Matching banget Chris, cocok banget di alam-alam yang emang hijau-hijau kayak gini kan? Bener. Seger nih ngeliatnya nih. Dan ini yang facelift, jadi ada sedikit detail yang berubah nih, Indra. Seperti apa tuh Chris? Contohnya Chris? Contohnya kayak ini nih, grillnya. Grillnya dulu kan kayak ada Ya, lebihnya bener. kayak gitu kan? Bukan manyun ya? Manyun. Kalau sekarang manyunnya cuma di bawah. Manyunnya di bawah. Grill depannya udah flat lah. Bener. Terus apa lagi Chris? Terus bempernya berubah. Bempernya berubah nih. Jadi senada depan dan belakang dia ada garis vertikal di ujung-ujungnya nih. Dan ini beneran bolong ya Chris? Bener. Untuk membantu Fungsi. pendinginan di bagian pengereman Sobat Setir pastinya. Betul. Dan juga untuk detailnya di depan lampunya nih yang lucu. Kita ngeliat dari jauh tuh Udah tahu bener. Dan untuk Mini ini emang dia punya lampu yang ikonik banget ya, si lampu bulat itu ya. Ini ring lightnya itu di RL sekaligus lampu sen. Sekaligus lampu sen. Jadi kalau misalkan kita lagi nyalain sen Sobat Setir, dia jadi warna kuning ya? Iya, warna jadi sen segini-segininya nih si ring lightnya. Keren. Lucu. Dan ini juga sekalian lampu senja ya Chris? Lampu senjanya pindah ke bawah. Pindah ke bawah. Oke. Jadi nanti dia mati si ring lightnya pindah ke sini. Pindah ke sini. Sekaligus di sini fog lamp. Fog lamp. Yang pasti udah terang banget nih Chris. Full LED juga Sobat Setir. Oke, keren. Gitu, dan ini ada detail manis di mana di dalam headlamp ini ada tulisan Mini. Wih, Keren ya. Dan dia ada kayak tekstur-tekstur gitu ya dalam sini ya. Iya. Aksen-aksen warna silver ini. Dan selain itu juga detailnya tentunya ini nih. Mini nggak lengkap tanpa striping. Benar. Menjadi ciri khas ya. Dan dia untuk di unit ini badge-nya hitam nih Chris. Wah, iya. Hanya sedikit ada aksen-aksen warna chrome tapi di sini. satin chrome. Oke, tapi ini chrome-nya mengelilingi mobil ya? Betul, jadi sekeliling mobil. Keren ya? Gitu, Sobat Setir. Jadi kurang lebih warnanya cuma hijau hitam lah gitu. Hijau hitam. Sama sedikit chrome untuk kemewahan aristokrat Inggris. Wih, keren. Keren banget. Cukup bagian depan, kita lihat bagian samping. Kita geser ke samping, let's go. Wih, bagian samping nih ya. Nah, untuk detailnya, dimensinya jadi berapa nih, Indra? Dimensinya mobil ini memiliki panjang 4.313 mm Chris. Dan lebar di 1821 mm. Serta tinggi di 1.557 mm. Nah, kalau soal si wheelbase? Wheelbase-nya di 2.670. Oke, jadi untuk kabin pun nggak hanya luarnya doang nih yang jadi melebar. Bener. Kabin pun harusnya jadi lega. Lebih lega. Nah, terus juga Chris ngomongin masalah ground clearance. Ini ground clearance yang paling tinggi dari Mini nih. Benar. Karena dia di 165 mm. By the way, kalau kita bandingin ya sama mini-mini yang lain, itu kan kisarannya di 130 sampai 140 mm-an aja ground clearance-nya. Nah, untuk detailnya bagian samping mulai dari atas, kita dapat ini ya, roof rail ya. roof rail. Emang udah cocok banget nih kita buat bawa dia tamasya. Tamasya buat jadi bisa dipasangin roof rack dan bisa buat taruh barang-barang di atas. Terus juga dia seperti mini-mini yang lain, two-tone. Two-tone, atasnya jadi warna hitam dari pilar-pilarnya. Betul. Termasuk spionnya di warna hitam. Nah, dan ini juga menjadi ciri khasnya Mini Cooper juga Chris. Bener. Si chrome yang satin ini lingkerin mobil. Bener. Jadi memisahkan antara atap dan body. Nah, spionnya dia nggak ada lampu sen di sini. Oke. Dia retro, jadi tetap taruh di fender. Dan ada aksen-aksen di situ ya. Bener. Bersama dengan S. Logo S. Yo, iya Sobat Setir. Dan yang sempat tadi kita mention juga, dia kan ada cladding nih. Benar. Warna hitam doff yang membuat dia tambah gagah. Betul. Nyambung dari depan ke belakang. Sampai ke belakang lagi tuh Chris. Iya, jadi full. Tambah gagah. Dan velgnya ini juga nggak kalah spesial, Indra. Waduh, velgnya ganteng banget sih desainnya. Dia ring 19 nih Chris. Ring 19 ya? Dibalut dengan ban ukuran 225/45 ring 19. Oke, bannya by the way ini udah nggak dapat ban serep kita karena dia ini udah RFT ya? RFT, run flat tire. Jadi kalau udah kempes masih bisa jalan lah setidaknya. Masih aman. Masih bisa sampai ke tempat tambal ban gitu. Oke, kita lihat belakang. Kita geser Sobat Setir. Oke, jadi kalau kita ngeliat dari belakang nih Chris, seperti kebanyakan mobil modern udah pakai shark fin antena. Harus dong, wajib. Dan di sini ada high-mount stop lamp juga ya Chris ya. Nah Sobat Setir, di belakang ini untuk logo Mini, tulisan Cooper dan tulisan Countryman juga di blackout Chris. Termasuk ini
Termasuk ini ya, betul. Kumisnya lah. Kumisnya. Bahasanya ya. Bener. Nah, yang gue suka banget nih Chris kalau lihat dari belakang tuh justru sih lampunya nih yang Lampunya udah emang. pakai motif Union Jack. Yoi. Keren ya? Ala-ala bendera UK. Inggris. Nah, by the way, nih yang tadi kita sempat mention, Bener, senada dengan yang di depan ya Chris? benar, tapi dia ada fungsinya sebagai reflektor. Reflektor. Dan Terus di belakang juga kita dapat sensor parkir banyak nih Chris. Dapat 4 kan? Dapat 4. Di Bener. depan juga tadi ada 4 ya? Ada 6. Oh, bahkan ada 6. Depan ada 6. Sini ada 4 nih, 1, 2. Oke, dan dia knalpotnya 2 nih, dan dua-duanya nyala sobat setir. Yoi dong. Dan ini Sporty ada banget. aksen-aksen yang sama juga kayak depan. Warna silver, serta ya ini, nggak polosan jadinya. Jadi manis banget ya. Jadi manis. Nggak kelupaan, harus ada rear fogger dong. Dan dia punya wiper yang lucu nih kayak mini-mini yang lain. Imut. Wipernya kecil. Imut. Ya Gimana? kacanya juga kecil sih. Iya bener sih. Sebenarnya gitu. Chris, gue udah nggak sabar banget mau ngeliat dalam ya Chris. Kita ulas bagian dalam ya. Kita masuk kali ya. Let's go sobat Let's setir. go sobat setir. Bentar Ndra. Mesin Apa dulu. tuh, Chris? Mesin dulu dong. Oh bener, karena mobil ini punya mesin bukan sembarang mesin ya sobat setir. Jadi dia mesinnya juga spesial ya Chris ya. Yoi. Langsung buka Chris. Langsung buka dong. Wah panas, masih anget. Aduh. Tentunya dia udah pakai pegas. Udah dong, ya kali belum. Ini kayaknya berat sih kalau pakai pegas. Bener, dan dia unik ya, ngebentuknya ala mini banget nih ya. Bolongnya di bagian lampu. Lampunya nggak ikut. Nggak Emang nggak ada yang ikut sih. Cuma kap mesinnya nge-cover lampunya. Benar, lebih tepatnya gitu. Gitu. Jadi mobil ini menggunakan mesin 2000 cc, Benar. twin power turbo 4 silinder. Wah. Dia Keren ya, Chris. ini menghasilkan tenaga udah di 192 HP. Dan Oke. torsinya Torsinya di berapa, Chris? 280 Nm. Wow. Kalau masih kurang, Hmm? ambil yang atasnya aja cewek. Oh, yang John Cooper Works. Di 300 HP. 300 HP-an ya. Mau langsung coba? Ayo dong, Jalan let's yuk. go. Langsung kita jalan. Ini dia salah satu nilai jualnya si Countryman juga ya. Bener. Di mana bener. kabinnya ikutan luas. Ikutan luas, terutama untuk di jok penumpang row keduanya. Benar nih. Kita lihat nih. Hmm? Ini masih bisa Berapa sampai 9 lah kurang 9 lebih. jari. 9 jari. Dan untuk legroomnya, Tapi bisa rebahan dikit lagi, Ndra. Jadi Oh dia iya, ada benar. recline. nah, bisa lebih nyantai tuh Chris. Nah, iya nih 9 jari lah. 9 jari, Terus ini posisi nyetir gua posisi nyetir lo. 10 jari. Di 10 jari dengan Chris yang tingginya di berapa Chris? 165. 165. Karena dia ada cekungan juga nih. Bener. Plus ada kantong. Si cekungan ini tuh ngebantu ya, Bener. banyakin legroomnya kita ya. Terus juga kaki masih bisa masuk. Benar. Dia oke banget. Terus Kaki masih bisa masuk. dia juga ini dapat AC ya kita ya. Dapat AC, Dapat AC, dapat dapat Type C ya. Type C buat ngecas Charging port. 2. Nih. Nah, by the way, ini juga soft touch-nya sampai belakang. Hmm? Soft touch sampai belakang, terus juga speakernya. Ini yang spesial ada Speaker. 12. Ada 12 dan nggak main-main nih sobat setir karena Premium. menggunakan Harman Kardon. Yoi. Wah. Dan ini dapat armrest plus Bersama cup holder. Mau ditepuk tangan gua. Dan ini Nindra. Jadi meskipun selain ini, dia juga bisa direbahin nih. Oh, yang ini ya. Nah, jadi kita bisa ngakses apa yang ada di belakang kita. Buat Ataupun ngambil barang lebih gampang, Chris. kita mau naruh barang yang panjang, Oke. bisa sampai depan. Mungkin Terus juga ini tuh jadinya sistem pelipatannya tuh 40, 20, 40. benar. Gitu sobat setir. Dan juga joknya tentunya sudah ISOFIX ya sobat setir. Udah kulit, ISOFIX, lengkap seat beltnya. Ada satu kemewahan yang kita dapat. Nah, Ada ini loh. panoramik di belakang. Ada panoramik di belakang. Dan ini lumayan, Dra. Jadinya ngebuat suasana tambah lega. Luas, tambah lega, bener banget. Dan kalau misalkan penggunaannya kayak kita nih, Chris, lagi keluar-luar, wah, kita bisa ngintip-ngintip. Hutan pinusnya kelihatan semua. Jadi Benar. oke punya nih pemandangannya, view-nya. Dan ini Nindra, ambient light-nya Oke. dia sampai ke belakang. Sampai ke belakang. Dapat di sini di handle sama Handle di kaki nih. kaki. Kita juga dapat nih di kaki nih ambient light nih. Nah, untuk lebih lengkapnya kita bahas di depan kali ya. Yuk sambil jalan yuk. Yuk, boleh. Gue udah gak sabar nih mau nyobain. Let's go sobat setir. Oh, we riding, we jumping, we whining, we dancing on an island, we going back the finest. Girl, you're young as tequila, and call me señorita. Like that, got me dreaming, my legs up on the ceiling. Oke. Langsung aja kita bahas si Mini Countryman ini yang mana udah beda banget nih kalau kita bilang ya Betul, betul. sama yang dulu-dulu, apalagi langsung berubah tuh ini nih. Ya betul. Si Instrument instrumen cluster. clusternya. Jadi instrumen clusternya
Udah digital ya, Chris? Udah digital, ala-ala tablet gitu yang ditaruh di sini. Oke, Jadi dia kayak tipis gitu kan dari samping. Bener, dan kayak floating gitu modelnya. Floating. Nah, tapi sebenarnya Indra, dia ini nggak full Digital. digital. Kalau yang gue lihat dari sini, bagian kiri yang menunjukkan RPM itu analog, bagian kanan yang menunjukkan bensin itu analog, Ya, tengahnya baru digital. tengahnya digital. Terus juga kita settingnya di sini nih. Tombol tuasnya di sini. Di tuas sen. Sen, ya. Tuas sen dia banyak nih, bisa ngasih lihat kita untuk ini rata-rata konsumsi BBM. Terus kita bisa lihat juga real time-nya, bisa lihat indikator kita eco driving-nya. Terus juga ada ini nih yang bisa kita lihat kecepatan rata-rata sama range dan juga tanggal, termasuk ini nih. Oh, suhu mesin. Yoi, gitu. Keren banget. Ngebahas masalah instrumen cluster yang futuristis itu, head unitnya juga nggak kalah futuristis. Bener. Dengan desain unik ciri khas Mini. Jadi kan kalau kita ngikutin sejarahnya, Mini memang memposisikan speedometernya itu di tengah, yang berbentuk bulat. Dulu masih analog. Dulu masih analog di tengah. Nah, sekarang udah berubah menjadi ini nih, Chris, si head unitnya. Nah, yang bikin menarik adalah justru si ambient light. Ambient lightnya itu seolah-olah hidup nih sobat setir. Jadi bisa menyesuaikan dengan hal yang lagi kita lakukan di mobil. Nah, tuh. Jadi indikatornya tuh bisa kelihatan dari sini juga, termasuk respon kita ngegas nih, Indra. Coba gas, Chris. Kalau digas ini harus nyala dulu. Oke. Nah, digas. Oh, kan? bener. Dia beda. Dia kayak RPM gitu ya? Bener, jadi kayak RPM. Dan tadi pas mundur, gua notice sesuatu. Kalau dia kan sensornya kan warnanya kuning, kalau dekat merah dekat banget. Ini juga ngikutin nih. Iya, kalau misalkan dekat jadi kuning, kalau dekat banget jadi merah. Benar. Jadi ya pokoknya interaktif lah ya. Benar. Gak hanya di sini ambient lightnya, Chris. Banyak. Ada juga di bagian grip pintu. Ya, grip pintu, benar. Terus di sini cup holder ya. Di cup holder yang semua ambient light itu dikontrol dari atas. Oke. Dengan tombol fisik. Dan ini by the way dia udah dilengkapi sama wireless Apple CarPlay ya. Betul. Ini ukurannya dia nggak full lingkaran ini. Jadi sebenarnya ini sekitar 8,8 inch. Oke. Dan yang tadi ini 5 inch. 5 inch. Di atasnya ini ada hazard dan juga ini kalau kita pencet. Nah, ini sebenarnya ada intelligent safety. Intelligent safety. Oh, oke. Jadi sebenarnya udah dilengkapin juga sama radar nih mobil ini. Oke. Dia bisa ngedetect kalau kita mau nabrak. Dia bisa kasih tahu kita, terus juga termasuk dia bisa baca marka jalan. Jadi kita bakal dinotis kalau kita ngelewatin marka jalan, pindah jalur gitu. Oke. Wah, mobil udah pinter ya. Udah pindah. Nah, selain itu, Chris, yang mau gue tanyakan adalah ini kan sebuah Mini. Mini kan experience berkendara. Betul. Sekarang kita bahas masalah driving position lo dulu, Chris. Driving position gua udah enak banget nih, dimana dia udah elektrik ya. Udah dapat 2 buah memory seat. Dan juga dia dapat ini nih, lumbar support. Lumbar support. Wah, jadi kita berasa kayak lagi dipeluk ya. Bener. Selain itu juga setirnya udah tilt dan teleskopik yang pengaturannya jauh banget nih tuh. Oh iya, dan keren banget si instrumen clusternya ngikut ya? Ikut dong. Jadi kita nggak ini. Jadi posisi berkendaranya ergonomis ya, Chris. Betul, Bisa diatur sesuai dengan banget. kebutuhan si drivernya. Betul. Nah, selain itu joknya juga dapat ini kan? Oh bener. Leg support. Dapat leg support yang 2 step nih, Chris. Nah, Sekali lagi. Nah, kalau lu gimana? Udah elektrik juga kan? Kalau Joko udah elektrik nih, maju mundur, recliningnya juga udah elektrik. Dan yang unik, Chris, dia punya bisa naik turun juga ya? Naik turun juga, dan naik turun elektrik unik banget karena jarang ya mobil jarang. di jok penumpang depan bisa naik turun secara elektrik. Nah, terus gue mau nanya dong, Chris, masalah visibilitas nih. Tadi kan kita udah ngebahas soal driving position nih. Sekarang visibilitasnya, Chris. Visibilitasnya meskipun dia kelihatannya pipih nih kaca depan, apalagi kaca belakang yang kelihatan kecil banget, dia masih oke banget. Oke. Masih gampang lah ngelihatnya. Termasuk kaca belakang yang kecil itu, ternyata kita ngelihat pakai spion tengah, itu rasanya normal-normal aja, Ndra. Nah, gue ada pertanyaan lagi nih, Chris. Apa tuh? Mini nggak bisa jauh-jauh dari handling. Go-kart feel. Coba, Chris, jelasin, Chris. Gimana rasa handlingnya? Kalau menurut gue ya, mobil ini buat go-kart feel-nya masih nggak gitu jauh kok sama saudara-saudaranya yang jauh lebih pendek, jauh lebih kecil. Oke. Masih enak banget tuh. Ini kita lagi lumayan kenceng ya, turunan dan kita belok-belok. Wah, masih pede banget. Bener. Kan tuh. Masih presisi banget, dimana dia sigap
kalau kita mau pindah jalur kita belokin spontan gitu loh, langsung pindahnya. Nah benar. Untuk mendapatkan si go-kart feel ini kan pasti kan kontribusinya dengan suspensi ya, Benar. bandingan ya. Padahal biasanya nih sobat setir, kalau mobil yang rigid banget nih Chris, kan biasanya suspensinya keras kan. Ini bisa dibilang keras. Ini bisa dibilang keras, Tapi- namun nggak begitu keras-keras amat. Chris. Masih enak buat harian bahkan. Masih enak buat harian, benar. Iya, jadi salah satu apa ya bisa dibilang paket lengkap nih dari Mini. Mau kemana aja bisa, pede. Oke. Akomodasinya buat keluarga, Luas. oke. Terus juga termasuk dia punya sensasi berkendara yang fun-nya nggak kalah fun sama saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya, benar. Iya kan? Dimana di sini udah dapat pedal shift juga, Oke. dan ini kan dia udah lengkapin sama dual clutch ya. Dual Jadi, clutch. wah sigap banget nih. Rasanya mau Oh, merasakan harus sendiri. harus dipindahin nih ya ke sport mode. Suaranya masuk ke dalam, tapi sebenarnya nggak sepenuhnya suara yang dari luar nih. Oke. Jadi dia ada efek-efek tambahan Oke. biar kita semakin terpacu Adrenalinnya. Wah. Dimana dia pakai tambahan ya, bantuan dari Oke, speaker. bantuan dari speaker. Dan karena mengingat mobil ini menggunakan speaker premium Harman Kardon, ya kan? Jadi lebih real lagi rasanya ya. Betul. Wah, enak. Kenceng kan, Bro? Kenceng kan? sih, 0 ke kenceng. 100 di bawah 8 detik, di sekitar 7,5 detik. Nah, dia pengaturannya nih untuk mode berkendaranya. Tadi kita pakai sport ya buat yang ngebut. Ada sport, ada mid, Ada green yang terakhir. Ada Green itu green. eco ya. Mid Iya. itu berarti normal. Benar. Mobil ini bisa dibilang cukup irit loh untuk tenaga yang sebesar itu, yang Oke, hampir oke. 200 HP. Dia bisa kalau misalkan di tol itu masih bisa 1:11. 1:11. Terus Wah. kalau di dalam kota masih bisa 1,9. Ya, Masih oke lah ya. Mengingat dia menggunakan mesin 2000 cc kan. Betul. 2000 cc turbo Dan pakai tenaganya dual segede itu juga. clutch. Jadi Keren sih. jempolan banget kan? Hampir saja kelewat. Dari tadi lu ngecas. Oh iya lupa. Ada si ini ya. Wireless charging. Ada wireless chargingnya. Oh, hampir kelupaan juga yang bikin spesial ya. Ini kan. Oh bener banget. Dari tadi kita ngobrol-ngobrol-ngobrol, kok gue ngeliat lu rasanya terang banget. Yoi. Ternyata gue baru ingat bahwa Iya, ada dia punya panoramic panoramic sunroof. sunroof. Jadi kalau di belakang tadi cuma bisa dibuka tirai doang. Kalau Kalau ini bisa dada. Aduh, asik keren. Nah si panoramic sunroof ini yang pastinya ngasih efek lebih roomy di dalam Lebih itu roomy, ya, lebih lega. luas. Dimana dia kan kombinasi warnanya gelap nih rata-rata. Jadi butuh banget nih emang bener. gitu. Nah di bawah santai gini juga asik kok mobilnya. Ya nggak? Asik ya, asik. Oke, kayaknya udah Oke semua. sih. Udahlah. Udah semua, kita balik lagi. Kita mau balik lagi, menikmati kita menikmati pemandangan alam-alam sambil nongkrong di belakang. bareng sama si Ini ganteng Countryman ini. facelift ini ya. Oke, kita balik ya, Indra. Yuk, let's go Chris. Just having fun. Oke Sobat Setir, segitu aja untuk review kita tentang si Mini Countryman anak desa satu ini. 2000. Betul. Bener. Nah, secara overall, secara kesimpulan, mobil ini tuh menjawab kebutuhan pasar nih sebenarnya. Benar. Dimana demand-nya bukan masyarakat Indonesia aja sebenarnya, sampai banyak juga. Dimana negara-negara itu orang-orangnya pengen sebuah SUV Betul, dan Mini memberikan solusi. dengan Mini Countryman ini. Dan gak hanya orang-orang yang common aja nih Chris, Iya. tapi untuk purist Mini nih, orang-orang yang Mini entusias, yang emang sehari-hari naik Mini dan butuh kendaraan untuk outdoor, pastinya bakal ngambil ini juga. Benar. Meskipun dulunya sempat ya banyak yang pesimis sama dia, tapi akhirnya sekarang menjadi bukti nyata kalau si Mini Countryman ini adalah salah satu Mini yang paling laris juga nih. Paling laris, benar. Buat yang membutuhkan Mini yang luas ya. Benar, dan cocok banget buat kalian yang pengen cobain brand Mini. Betul. Gitu Sobat Setir. Secara handling oke, secara tarikan oke, fitur-fitur tarikan sihnya oke. mantap banget tuh. Kemewahannya juga memang kasih sebuah Mini. Betul, dan berasa banget mobil Inggrisnya nih di sini ya. Yoi. Nah, gue sih secara overall puas banget sama mobil ini dan kepincut. Wih, kayaknya beli lagi nih Chris. Wah, beli lagi. Satu aja belum punya. Nggak apa-apa.
Semoga nanti kedepannya kita sama-sama punya ya Sobat Setir. Amin dong. Oke, berarti segitu dulu untuk video kali ini. Oke. Jangan lupa untuk komen, Betul. kasih like juga kalau kalian suka. Dan jangan lupa subscribe tentunya. Nyalain lonceng juga, ting. Oke, Sobat Betul. Setir. Serta follow sosmed kita juga dong. Betul dong, di @setir.kanan di Instagram maupun di TikToknya ya, Chris. Oke, kita pamit ya. Oke dong. Gua Chris, Gue Narendra. kita mau nongkrong dulu. Yuk, kita duduk lagi di belakang. Yuk, kita Dah. nikmatin dulu. Ayo Sobat Setir. Simpen dulu. Aduh, dia mulai lah. Bersama kapal dulu. Mau ditutup tangan gue.